Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jas Fajri. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang pembuatan kupon A4 dibagi 8. Jadi pembuatan kupon plus numeratornya. Jadi nanti di video kali ini aku mau jelasin bagaimana caranya membagi 8 kertas A4 itu dan memberikan numerator pada kupon tersebut. Jadi yang pertama dilakukan adalah teman-teman buka dulu aplikasi yang kita gunakan adalah Corel Draw. Terserah Corelnya versi berapa, cuma di sini saya pakai yang Corel versi 2021. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan share videonya agar memberikan manfaat ke orang banyak. Oke, sekarang kita buat file baru dulu ya. Klik new. Di sini primary mode color modenya adalah saya pakai RGB. Boleh CMYK, ini nggak ada masalah ya. Kemudian di sini ukuran kertasnya kita pilih A4. Resolusinya 300. Kemudian orientasinya adalah portrait dan klik OK. Nah, teman-teman, ketika kita mau membagi sebuah ukuran kertas itu adalah A4, bayangan kita adalah ketika kita melipat sebuah kertas. Jadi, kertas A4 itu kita lipat sampai kita mendapatkan ukuran yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita aplikasikan lipatan tadi itu dalam bentuk kotak rectangle. Jadi, silakan teman-teman ambil di sini ada rectangle tool, kemudian buat kotak. Kotak ini harus berukuran sama dengan medianya, yaitu A4. 210, 297. Kita masukkan ukuran yang sama, 210. Kemudian di bawahnya 297. Kalau sudah, teman-teman di sini tekan huruf P agar kotak tadi berada di tengah dari media A4 yang sudah teman-teman buat atau waktu membuat dokumen baru. Setelah itu, teman-teman bisa membagi seperti ilustrasi lipatan kertas. Caranya, tarik dari bawah, dorong ke atas, boleh, atau dari samping, tarik ke sebelah sini, juga boleh, sama. Kemudian ini kita tarik lagi ke atas, anggap aja kita lipat lagi kan. Jadi dari sudah 2 lipat, kemudian kita lipat lagi, klik kanan, lepas agar dia tercopy ya. Ini tadi saya kasih warna, awalnya warna kuning, kemudian jadi merah, kemudian sekarang warnanya menjadi abu-abu seperti itu. Jadi mulai dari kertasnya full kuning, kita lipat ke lipatan yang merah, kemudian kita lipat lagi menjadi yang abu-abu. Abu-abu ini kita lipat lagi agar mendapatkan ukuran yang kita sesuai dengan ilustrasi dari kertas tadi. Ini kita lipat lagi, jadi dari dilipat jadi 2, masih portrait, kemudian dilipat portraitnya ke atas itu menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, yang abu-abu ini. Kemudian ini kita lipat lagi menjadi ukuran yang kita inginkan, yaitu ukurannya 1/8 atau satu kertas itu dibagi menjadi 8. Ini kita hapus ya teman-teman, yang abu-abu kita delete, yang merah kita delete. Kita sisakan aja yang kuning sebagai medianya. Ini ya teman-teman, kalau misal kita copy, kita duplikat seperti ini, kita dapat 2. Kita tarik ke bawah, kita copy, kita mendapatkan 8. Di sini kan ada 8. Nah, kita sudah dapat nih teman-teman untuk kertas A4-nya dibagi menjadi 8. Nah, sekarang
Di dalam kupon biasanya di sini akan dibagi dua. Kupon ini. Biasanya kupon itu kalau disobek kan jadi dua. Satu untuk si panitia, satunya nanti untuk yang beli kupon. Nah, gitu. Untuk undian. Nah, bagaimana buat garis bantunya? Teman-teman bisa klik dulu kotaknya ini. Dari sebelah kiri, tarik dari sisi penggaris, klik tahan, tarik garis bantunya, kemudian letakkan di pas center tengah. Ini saya kasih warna agak cerah aja, seperti ini misalnya. Atau nggak kelihatan garis putus-putusnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kelihatan garis putus-putusnya teman-teman. Nah, nanti di sini nama kuponnya di sini juga kita kasih tulisan yang sama. Supaya seimbang, ini kita buat lipatan lagi. Nah, kita duplikat lagi kotaknya, tapi kita tarik klik kanan lepas. Di sini saya kasih beda warna. Ini saya delete saja, delete. Nah, supaya nggak ganggu. Nah, oke. Nah, jadi kita fokus ke sini dulu. Fokus ke media yang lebih kecil ini. Pertama kita buat nomor, ya, nomor. Tik, ya. Ukurannya ini kita taruh center. Apa namanya? Paragrafnya center gitu ya. Kemudian ini kita taruh di tengah. Caranya gini teman-teman, klik nomor, klik teksnya ya, tekan shift di keyboard, klik kotaknya, kemudian teman-teman tekan huruf C. C itu artinya center, kalau E itu middle, kalau T itu top, B bottom, kalau L itu left, R right. Nah gitu teman-teman ya, kita pakai C aja. Ini tapi kita naikkan di sini. Ukuran hurufnya kita sesuaikan, jangan terlalu gede ya. Kasih 12, kita bold aja. Nah, saya sementara di situ. Kemudian untuk namanya misalkan ya, kupon undian hadiah jalan santai. Oke. Taruh tengah. Kita buat tulisannya seperti itu. Kuponnya kita gedein sedikit atau jenis tulisan kita ganti. Aja kupon yang kita gedein. Kupon undian ini aja, jalan santai. Ininya kita cut boleh, kita pisahin aja ya. Nah seperti ini, kuponnya gede. Nah, oke. C biasa ya teman-teman, klik teksnya, tekan shift, klik kotaknya, tekan huruf C supaya dia di tengah. Jalan santai ya, C. Oke, sip. Kita kasih tahunnya tahun 2022. Nah, anggap aja seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk desain, nanti untuk tulisan ini apa aja boleh. Bisa logo, bisa ditambahkan yang lain ya. Nah, yang penting nanti konsep pembuatan nomornya dan membagi menjadi 8 ini bisa diterapkan oleh teman-teman. Nah, ketika sudah jadi satu masternya seperti ini teman-teman bisa duplikat. Ya, duplikat ke sebelahnya. Ini kita sudah tidak perlu, kita delete aja dulu. Ini kita duplikat, kita copy aja ya, manual supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini sementara saya singkirkan dulu. Kalau ini saya hilangkan, kotaknya jadi seperti ini kan. Nah, ini warnanya kita kasih putih aja. Putih.
Ini juga putih, bukan putih ya, tidak berwarna. Ini juga tidak berwarna. Oke, setelah itu kita pakai garis bantu untuk tengahnya, center, ya, center sini, center kertas. Kemudian kita pakai garis bantu juga untuk center vertikalnya. Kemudian di bagian perpotongannya sini, karena di sini kan ada kotak nih teman-teman. Nah, kalau kita kasih kotak kan, nah ada kotaknya. Ini juga kita tarik garis supaya nanti dia bisa tahu titik potongnya di mana. Kemudian kita ambil garis bantu lagi untuk ini kalau teman-teman mau bikin korporasi. Jadi kita bikin garis bantu korporasinya supaya lebih jelas. Kemudian ini kita duplikat dulu ke samping seperti ini. Kemudian kita tarik lagi untuk bikin titik korporasi yang di sebelah sini. Ya, seperti itu. Garis bantu aja ini teman-teman ya. Artinya kalau di print ya nggak muncul. Kotak yang paling luar, ini garisnya kita hilangkan juga biar dia tidak mengganggu saat di print. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Sekarang kita duplikat ke bawah. Kemudian ini kita copy aja ke bawah. Kemudian ini kita copy lagi ke bawah. Ini kita blok, kemudian ini kita copy. Ini kita copy lagi ke bawah. Oke. Setelah itu ini kita tarik buat garis bantu karena ini ada kotak di sini. Oke, teman-teman, ini kan kelihatan ini sudah pembagiannya ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita tinggal buatkan dia numerator. Jadi kita bikinkan dia nomor. Nah, nomornya ini. Jadi kalau nomornya nanti kalau bisa jadikan satu file ya, teman-teman. Misalkan gini. Ini saya save dulu. Saya taruh di dokumen ya. Saya bikinkan baru namanya misalkan kupon gitu ya. Terus file ini adalah fileku. Saya bikin folder lagi. Artinya kupon 1 sampai, karena nomornya misalkan nanti 0001 ya, sampai kalau teman-teman hitung, jadi satu ini kan menjadi dia kan satu kupon, satu lembar ini kan dikalikan 100 karena dia 8 kalikan 100 berarti 800. Jadi di sini 0800. Jadi mulai dari 0001 sampai dengan 0800. Jadi nomor akhirnya segitu di kupon ini ya. Nah, sekarang kita save di situ ya. 0001 sampai 0800. Karena kita akan nyetaknya nanti per 100. Sebenarnya bisa ya teman-teman itu langsung mencetak langsung semua sampai dengan nomornya itu berarti 4000 nanti. Karena kenapa 4000? Karena 800 kalau dikalikan dengan 5 kan 4000. 5 itu adalah kan kalau satu kupon itu satu bukunya itu isi 100 lembar, berarti kan satu rem itu kan 500 berarti jadi 5. Jadi 5 buku besar gitu. 5 buku A4. Kalau 5 buku A4 kita bagi lagi jadi 8 kan nanti totalnya nomornya jadi 4000. Itu. Setelah itu kita buka dulu file tadi ya, foldernya tadi namanya kupon, dalamnya ada kupon 1 sampai 800. Nah, di sini teman-teman bikin numeratornya atau bikin file numeratornya. File numerator itu kita buat pakai apa? Pakai Excel. Jadi teman-teman buka aja Excel. Nah, nanti teman-teman tidak usah bingung. Nanti untuk filenya nanti silahkan diunduh, ada di kolom deskripsi. Nanti saya kasihkan link untuk unduhnya.
Nah, di sini teman-teman bisa yang pertama buat dulu nomor untuk nomor 0001. Ini awalan. Setelah itu nomor berikutnya berapa? Nomor 00101. Karena kan per 100. Berarti habis nomornya itu sampai 100. Setelah itu diawali dari 101 lagi. Berarti sebelahnya berapa? Nomor 00201. Ulang lagi. Nomor 301. Nomor 401, 501, 601, 701. Kita sampai 700 teman-teman ya. Karena ini kolomnya 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti nomor terakhir dari 700 kan 800. Gitu. Di sini nomornya kita isi. Pakai tanda kutip. Tanda petik ya. Petik 1. Karena ada nolnya, kita wajib kasih petik 1. Nah, seperti ini. 4 digit. Tarik ya teman-teman. Jadi kalau sudah, tarik. Seret. Sampai 100. Berarti di sini 101. Nah, oke. Kita ulang lagi. Petik 00101. Enter. Klik lagi ya teman-teman ya. Klik lagi. Tarik sudutnya yang kotak kecil. Klik tahan. Tarik ke bawah. Jadi di sini juga gitu. Nomor 00301. Enter. Sorry. 0201. Enter. Diklik. Sorry, nggak ada nomornya teman-teman. Petiknya. Ditarik. Seret. Kalau saya tarik ke samping, jadi bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Petik 00301. Tarik. Seret. Tarik lagi. Petik 00401. Petik 00501. Petik 00601. Petik 00701. Coba kita tarik sama-sama. Seret. Set. Oke teman-teman, udah jadi. Nggak jadi nih. Malah itu duplikat. Coba kita pakai fill formatting only. Nggak jadi juga. Coba sekarang kita tarik dulu, harusnya bisa. Terus kita klik di sini. Without formatting. Sama. Kok bisa sama juga. Ke series. Nah, oke. 41, 41, 42. Oke, fill series ternyata ya. Oke, teman-teman. Di sini nomornya sudah sampai 800. Jadi mulai dari 1 sampai dengan 800. Ingat, ini disimpan. Jadi filenya disimpan. Jadikan satu folder dengan yang teman-teman buat tadi. Tadi foldernya kupon, di kupon 1800. Di sini kasih nama filenya. Excelnya pakai yang Excel yang XLS. Di sini kita pakai 1 sampai 800 gitu aja ya teman-teman ya. Enter, save. Ini saya tutup. Karena ketika dia nanti di My Links atau di Mailmates, itu nggak boleh dibuka file Excelnya, harus ditutup. Nanti nggak bisa. Nah, ini bagian yang terpenting. Kita menggabungkan file dari Corel CDR ke file yang Excel tadi. Caranya gimana? Teman-teman masuk di menu file. Pilih print mail merge, create atau load print mail merge. Ini diklik. Print merge ya. Print merge ini. Ya, oke. Diklik. Kemudian teman-teman pilih open ODBC data source. Diklik.
Kemudian di sini pilih mesin data source-nya. Klik Excel, klik 2 kali. Kemudian teman-teman akan diminta untuk mencari file yang tadi sudah dibuat. Filenya di user, karena kalau kita di dokumen harusnya dia di sini di user ya, user, nama usernya gitu ya. Dokumen, kemudian kita cari kupon ini tadi. Nah, ini klik file Excel-nya, kemudian klik OK. Nah, teman-teman di sini sudah kelihatan kan? Kelihatan. Loh, ini kok 500. Oh, ini tadi salah, teman-teman. Di nomornya tidak ada nolnya. Saya cancel dulu ya. Cancel. Ini kita edit dulu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kan tidak seragam aja kelihatannya. Nggak masalah sih itu. Read only aja. Kita kasih 0 di sini biar sama. Karena nanti ketika kita bikin file numerator yang lain, nanti bisa berpengaruh gitu. Kita simpan. Waduh, dia minta nyimpan ulang ini karena sudah kita mail tadi. Ini saya close aja dulu. Oke, ini coba disimpan ya. Saya close aja dulu semuanya, don't save. Open lagi. Dia sudah apa ya, terkoneksi gitu teman-teman. Enggak 00. Oh, sorry teman-teman, ini kayaknya salah. Ini kayaknya saya kasih nggak usah dari itu ya. Jadi di sini saya kasih 1. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi nomor ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5, 6, 7. Supaya nanti gini, kalau nanti saya kasih terapin yang seperti ini tadi, ketika nanti kita taruh di kotak-kotak tadi, itu harus kita masukkan lagi manual nanti. Apa? Ini, nomornya ini kita masukkan manual. Tapi kalau seandainya kita pakai kayak gini, nanti nggak usah dimasukkan lagi ya. Nanti kita coba dulu ya. Oke, anggap seperti ini. Ini saya close. Saya buka lagi file Corel tadi. Kita akan coba setting mail match-nya ulang. Oke, masuk di menu file, kemudian print merge, create load print merge. Klik ya, diklik. Open ODBC data source, mesin data source, Excel, klik 2 kali, pilih yang nomornya tadi, diklik, kemudian OK. Nah, di sini muncul 1, 2, dan sampai 8. Ini menunjukkan kolom-kolom dari kotak-kotak kupon kita tadi. Oke. Pastikan bahwa recordnya ini ada 100. Kalau lebih dari 100, dibuang. Nah, ini pas 100. Kalau dia muncul di bawahnya 101, teman-teman nanti bisa matikan centangnya. Supaya dia nggak ikut ke print. Gitu ya. Klik finish. Nah, di sini untuk masukkan nomor di sini, teman-teman, makanya tadi saya sarankan di sini pilihnya yang center. Tapi kalau misalkan dia mau di pinggir, pilih left. Supaya ketika nanti kita masukkan nomornya seperti ini, klik nomor 1, insert select field. Jadi dia nanti berada di tengah gitu, teman-teman. Klik di sini, spasi. Pilih lagi yang ini, teman-teman. Karena nomornya sama. Kanan kiri sama. Kanan kiri sama, ya. Gitu. Kemudian nomor lanjutnya yang bawahnya. 2. Terus nomor yang ini sama. Nomor kedua. Jadi dia urutannya ke bawah.
nomor ketiga. Ini nomor ketiga. Yang ini keempat. Yang ini kelima. Yang ini 6. Kemudian seterusnya 7, 7, 8, 8. Ini kita close saja ya. Jadi ini sudah tersusun ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika kita lakukan cetak, kita proses cetak, itu nanti si kupon ini sudah ada nomornya. Caranya gimana? Ini kita save dulu ya, Ctrl S. Kemudian teman-teman masuk di menu file, print merge. Di sini pilihnya yang perform print merge untuk mengeprint semua nomornya tadi supaya numeratornya muncul gitu. Agak lama teman-teman karena dia ngelut kan banyak, ada 100 lembar. Nah, di sini teman-teman setting dulu ya, jenis printernya apa gitu ya. Kemudian di sini nggak ada, dia nggak terinstall. Sini pilih settingan ya, misalkan saya pilih yang L120 kertas A4 gitu. Kemudian ini tetap portrait dan lain sebagainya. Oke. Teman-teman klik print preview dulu. Saran saya agar bisa kelihatan betul atau enggaknya nanti kalau dicetak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini nomornya udah muncul tuh. Mulai dari 001, 1, 101, 101 dan seterusnya. Jadi kalau dicetak nanti ke page keduanya 002, 3, 03, 103, 203 dan seterusnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi udah nomornya udah urut sampai dengan yang ke 100. Jadi kalau kita cek yang ke 100, ini page yang ke 100, di sini 800. Yang di atas 100. Kita close. Jadi nanti ngeprintnya tinggal klik ntar saya back dulu. Nanti tinggal klik print aja. Yang penting udah yakin, udah pas, bisa diklik print. Kalau mau dibikin di sini garis bantu potong boleh, yang di sini juga boleh, gitu ya. Tapi kalau nggak mau dikasih juga nggak apa-apa. Nanti disetting di pemotongnya juga bisa. Nah, ini satu lagi. Saran saya, teman-teman, bagian yang kolom sini itu dibalik. Caranya diseleksi dulu seperti ini ya. Kemudian ini saya kasih merah dulu ya teman-teman, biar kelihatan beda nomornya itu merah gitu. Merah dulu. Terus yang ini saya seleksi. Ini saya seleksi bagian yang sini. Kemudian teman-teman di sini melakukan mirror vertikal, mirror horizontal. Kenapa kok di mirror? Jadi gini teman-teman. Selain kita memperhatikan proses mencetak, pembagian kertasnya, numeratornya, kita juga harus memperhatikan nanti waktu di lem. Kalau misalkan kita menggunakan yang seperti ini, ya teman-teman,
kita akan 2 kali kerja. Pada bagian yang sini, anggap aja ini saya kasih tanda seperti ini, saya kasih warna gini. Bagian yang sini, sisi sebelah sini, yang akan kita lakukan lem. Atau kita beri lem ya. Kita lem nantinya. Yang sisi sebelah sini, nggak mungkin kita lem. Kenapa? Kalau kita lem, nanti bukanya hadapnya salah. Bukanya jadi kebalik gitu. Kan nomornya jadi kebalik bukanya. Nah, makanya yang sisi sebelah sini harus kita mirror. Tapi mirrornya harus 2 kali ya teman-teman. Agar nanti proses lemnya bisa dilakukan sebelah sini. Jadi ketika teman-teman sudah selesai cetak 1 rem, langsung dimasukkan, langsung ditaruh di meja, dirapiin, langsung dilem pakai lem kertas. Pakai lem kayu yang putih. Nanti itu ngelemnya pakai lem kayu putih. Nanti dilemnya dua-duanya. Yang sisi sebelah sini sama sisi sebelah sini. Supaya nggak 2 kali kerja. Jadi ketika nanti teman-teman lakukan pemotongan di sini, ini taruhlah ini dipotong gitu ya. Nah, dilakukan proses pemotongan di sini di mesin potong, dipotong del, langsung terpotong. Jadi nanti langsung jadi 2 bagian, tapi masih besar ya secara portrait. Setelah itu baru kita gabung jadi satu, masukkan mesin potong, kita potong, seret, 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 dipotong lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi selain proses numeratornya, pembagian kertasnya yang harus kita pikirkan adalah proses ngelem dan motongnya nanti di mesin potong. Jadi kita supaya mudah kerjanya, supaya nggak 2 kali kerja. Ini gimana nanti kalau di print? Di print ya dia kebalik. Tapi ketika nanti sudah dipotong, nggak kebalik. Kan dia sudah, waktu dilem sudah pas gitu ya. Sisi yang dilem itu sudah pas. Oke teman-teman. Nah, satu lagi yang mau saya tunjukkan tadi ya. Bagaimana kalau filenya itu filenya kan cuma satu ya. Saya buat satu. Kalau misalkan saya duplikat ini, saya mau buat nomor lanjutannya. Jadi nomor lanjutannya itu berapa? Berarti 0, 801 sampai berarti 1600. Jadi nomor akhirnya itu 1600 ya teman-teman. Nah di sini filenya kita ubah aja sekalian supaya kita mudah nanti identifikasi kalau filenya dibuka banyak. 0801 di sini filenya 1600. Di sini 800 sampai dengan 1600. File Excel-nya kita rubah dulu. File Excel-nya kita rubah dulu. Di sini tadi 801 ya. Kemudian di sini 901. Sampainya berapa? 901 berarti 1000 kan? Berarti di sini 1001 sudah. 101. Di sini ini kok 5 tadi ya? Kok salah ini teman-teman. Ini saya salah bikin nomor ini tadi. Ya masih nggak apa-apa ya. Kita rombak nanti. Nanti filenya saya ubah ya teman-teman. Karena tadi 4 digit lupa. Di sini 1101. Berarti di sini 1201, 1301, 1401, 1501. 1501 nanti akhirnya 1600 ya. Ini kita tarik, seret. Ini kebetulan saya pakai WPS. Kalau WPS biasanya dia langsung jadi angkanya. Nah, seperti ini. 1600. Di sininya 801. Kita simpan. Oke, sekarang teman-teman, ini kita buka file Corelnya ya. Jangan yang backup ya, buka file aslinya. Kita lakukan kita lakukan mail match atau mail merge-nya ulang ya. Kita lakukan penggabungannya ulang.
Caranya masuk di file, print match, create load print match ya. Kemudian open ODBC data source, mesin data source, Excel, klik 2 kali. Pilih yang 800, 1600. Loh, kenapa kok udah muncul? Karena kita sudah jadikan satu folder. Jadi makanya itu fungsinya satu folder itu. Jadi filenya langsung kebaca. Klik OK. Di sini OK lagi. Nomornya pastikan sudah benar. Kalau nomornya sudah benar semua, klik finish. Coba teman-teman perform print match-nya. Kita lihat apakah dia langsung jadi. Harusnya dengan nomor yang sama, makanya itu kan atas judulnya nggak kita rubah. Header fieldnya ya, header fieldnya itu nggak kita rubah. Jadi tetap nomor 1, 2, 3. Jadi biar nanti kalau kita ngubah-ngubah nomornya di dalam, ngurutkan nomornya itu, kita nggak perlu ngubah formatnya. Sekarang kita coba. Sini printernya pakai yang L120 aja. Kertasnya A4 biar pas. Print preview. Sip, teman-teman. Jadi di sini nomornya sudah 801. Kalau kita next ya, lihat nomor ke 100-nya. Di sini yang ini, coba perhatikan. Yang ini adalah nomor terakhirnya. 1600, tapi ini terbalik ya. Di sini adalah 900. Jadi ini sudah pas. Awalannya kan tadi yang atas itu 801. Berarti akhirnya ditambah 100 lembar berarti 900. Ini tadi awalannya 1501, akhirnya 1600. Gitu ya teman-teman ya. Jadi numeratornya ini sudah betul. Nanti teman-teman tinggal lanjutkan nomornya lagi yang lain. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat dari Jas Fajri bagaimana membuat kupon 1/8 atau kupon satu kertasnya A4 itu kita bagi 8, terserah bisa A4 bisa F4, dibagi menjadi 8 dengan cara yang sama, dan pemberian numerator beserta pembagian kertasnya dan teknik nantinya ketika sudah dilem gitu ya. Kalau untuk bikin cacahannya nanti tanda cacahnya di sini teman-teman bisa nanti teman-teman menggunakan pen aja, pastikan dia di tengah seperti ini, teman-teman tarik ke bawah, klik, kemudian tekan ESC. Nah ini nanti dibikin garis putus-putus pakai ini boleh. Sini ada garis putus-putus. Ya besarannya nanti teman yang atur. Nggak usah terlalu nampak. Nanti soalnya kalau di print terlalu nampak betul, kelihatannya nggak bagus. Terus nanti ini tinggal diduplikat ke sebelah. Ya ini kita buang aja garis bantunya, delete. Kita delete. Nah ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bikin garis potong juga boleh di sini. Pakai ini juga nggak apa-apa. Ya, ditarik ke sini. Nanti untuk garis potong. Tapi kalau menurut saya nggak usah pakai garis potong. Kenapa? Nanti kalau dipotong pas disusun, dipotong nggak pas, malah kelihatan garisnya jelek. Jadi dihapus saja. Ya. Nanti ukurnya di mesin potongnya aja malah enak. Ini kita anggap ini garis bantu aja. Oke. Nah jadi gitu ya teman-teman. Tutorial singkatnya, mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkannya dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman, bukan hanya untuk kupon undian, bisa untuk kupon apa aja, bisa untuk numerator nota, dan bisa untuk numerator yang lain. Tekniknya sama ya. Ketika kita bikin nota yang kecil-kecil itu kalau dibaginya seperti ini tetap harus diputar kayak gini. Kenapa? Supaya nanti kanan kirinya bisa dilem langsung. Jadi kita nggak rugi, nggak kerja 2 kali gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini dan jangan lupa share videonya supaya banyak yang tahu, supaya banyak manfaat untuk orang lain. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya yang lain, di video-video saya yang selanjutnya, dan semoga
saya lebih semangat lagi bikin videonya, karena udah lama nggak bikin video ya, jarang-jarang gitu ya, karena kesibukan. Oke, ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya, and see you next time.